Udah, tapi bintang tamunya belum. Halo, halo. Mas Imam, teman-teman. Halo, Mbak Osni. Wah, Mas Nubus. Oke. Malam ini kita mau makan. Malam ini kita mau ngobrolin tentang salah satu mahasiswa terkenal di Falsafat Fisip Unsud. Mungkin sudah banyak yang kenal kalau anak-anak Unsud ini adalah Mbak Osni Wigiyarti ya. Sepertinya beliau sudah tersambung. Coba dah kita sambung. Ingat Mas Imam. Kamu adalah yang suka bully di tempat KKN. Halo, Bang Nufus. Halo, halo. Aduh. Masih pegel ya? Masih pegal ini bukaku merah semua nih. Gokil, gokil. Itu ide dari mana sampai ke Jogja? Itu ide dari apa ya? Ya sebenarnya keinginan sebelum itulah, sebelum pulang, sebelum nikah gitu. Cobalah ngerjain sesuatu yang di luar biasa gitu. Terciptalah nyepeda ke Jogja. Gokil sih. Tapi kenapa harus ke Jogja sepedaannya? eh Sebenarnya Jogja bukan tujuan. Tujuanku itu emang nyepeda aja. Cuman karena destinasi paling familiar, ya dari anak-anak pesepeda tuh Jogja Purwokerto. Jadinya ke Jogja Purwokerto. Oh, gitu. Kamu lihat apa di story? Iya, iya. Ngikutin, ngikutin. Berapa jam sih berarti PWT ke Aku Jogja? aku berangkat jam 5 pagi nih, habis subuh nih. Habis subuh aku goes. Estimasiku kan jam 3 jam 4 sampai lah Jogja lah. Kata anak-anak road bike Purwokerto. Lah Jogja mah deket tuh, berangkat jam 5 sampai kan jam 3 langsung pulang gitu. Pas aku coba, oke lah aku coba gitu. Berangkat 5 sampai sini jam 9. Kebanyakan makan di jalan. Kebanyakan makan, kuliner, jalan apa istirahat sama apa sama apa ya goesnya tuh agak pelan ya paling 20 30 25 kilometer per jam lah. Gokil sih. Itu kaki kayak mau mau copot ya? Mau meninggoy. Mau meninggoy. Meninggal itu bahasa halus sekarang. Tapi malam ini bukan ngobrolin itu. Oh iya, iya, iya. Oke. Tapi salut aja sih sama, maksudnya kok kepikiran gitu. Ya mungkin kan hobi orang beda-beda ya. Iya, kesenangan orang Nah beda-beda kebetulan, mungkin. Nah kebetulan emang emang dari dulu lah ya, dari dulu pengen, salah satunya pengen punya sepeda balap gitu kan. Kalau udah punya sepeda balap pengennya sepeda yang jauh-jauh. Nah ya udah, tapi emang itu ketunda-tunda sih. Awalnya itu emang itu emang bulan Februari gitu. Awal oh Februari rencananya pas, bulan iya Februari. Februari ya. Februari akhir bulan juga sama. Tapi karena belum ngedraft skripsi, wow. Pejuang mas, pejuang Iya, tugas akhir. iya deh. Itu kan ceritamu nanti beda lagi. Ceritamu mungkin lebih ya punya versi inspirasi sendiri. Karena belum, aku bisa aja ke Jogja dengan ninggalin nggak ngerjain skripsi, nggak apa nggak ngedraft gitu. Tapi nanti sampai sini kepikiran gitu. Nah senangnya aku kesini gitu dalam rangka ya udah ngedraft, udah draft, ngirim apa ngirim skripsi ke pembimbing satu dan pembimbing dua gitu. Saya itu udah lepas lah, aku bodo amat ke Jogja aja, berangkat gitu. Refreshing dulu ya, Ya sekaligus refreshing self lah. reward. Iya gitu. Osni balik lagi ke elu, ini kenapa jadi gua Oh yang iya, diwawancarai. Osni Wigiyarti, Wigiar, siapa nama panjangnya? yoi, bener-bener Osni Mas Wigiyarti, Wigiarti. iya. Osni, kita bertemu di mana ya? SW nggak sih? Ini aku pakai kaos SW loh. Oh mantap, yang Infinity and Beyond. Iya, Oke, yang oke. desain kan Mas Nufus kan? Iya, iya, yang di sana tuh juga. Jadi awal ketemu memang di SB gitu ya. Waktu itu berarti kamu udah 2 periode ya kalau di pasnya Cita. Iya, kalau nggak salah tuh pas ini, pas Musang apa ya? Musang komunitas.
Iya, heeh. Oh iya iya Pas iya. pemilihannya si Cetut. Iya tetap iya. Aku nggak ikut. Aku ikutnya pas sudah tetap pengumuman gitu. Berarti itu semester berapa? Itu semester berapa ya? Kayaknya semester 5 deh. Semester 5 ke semester 6. Berarti udah 2 tahun kuliah dulu ya. Ya, heeh. Tapi kan Nah, aku ikut ikut SB-nya tuh dari 2000 awal masuk 2018-an. oh, awal masuk 18. Oh, awal Mm. masuk. Kamu angkatan Kan 18. kan aku masuk 2017 nih. Nah, 2017 Oh ya. aku udah tahu SB dari Oh, ketuanya yang Kak Gita. Cuma ya. waktu itu belum open recruitment. Nah, aku masuknya di Anggota 2018-nya. sebagai pengurus ya. Iya. Hmm. Oke, ini masuk nih ke itu. Awal, Mm. berarti kamu SB dulu atau kamu pergi volunteer dulu? Sebenarnya kalau proses volunteernya itu sebelum masuk SB. Ceritanya Udah, sebelum kamu kenal kenal NGO dulu deh. kenapa? Ceritanya pas awal kamu kenal NGO itu Inavis. Coba dari situ. Oh, iya jadi kan aku daftar di Inavis itu tahun 2017 akhir. Nah, waktu itu ada nih sama teman kelasku daftar bareng. Intinya pengen ikut seleksi itu bareng gitu. Nah, terus pas udah pengumuman, aku baru deh baru tuh daftar SB. Jadi pas lagi wawancara tuh aku udah pengumuman keterima di itu di Inavis gitu. Itu keterima eventnya atau keterima pengurusan Inavis? Kayak apa tuh gimana sih? Coba ceritain. Kalau aku keterimanya itu volunteer pas kebetulan event yang di Raja Ampat gitu, bukan Ya. bukan pengurus Oh pengurus ya. hariannya. Ya. Terus Nah, terus setelah itu kalau nggak salah tuh bulan Januari apa ya SB itu buka open recruitment kan. Nah, karena aku udah pengen ikut dari tahun sebelumnya, jadinya aku daftar. Tapi pas setelah daftar itu ternyata program yang kan tadinya aku daftarnya tuh ke Inavis yang ke Natuna. Cuma waktu ya. tahun itu kalau nggak salah tuh ada 2000 lagi berapa? rame-ramenya 17. 2018. 18. Itu lagi banyak kasus kapal tenggelam. Jadi Lu takut jadi kapal itu tenggelam. bukan gitu. Jadi memang dari pemerintah pun nggak ada jadwal kapal gitu kan waktu itu naiknya kapal Pelni dari pemerintah. Nah, waktu itu Ya, nggak apa ada ini? jadwal kapal ke Natunanya. Akhirnya kegiatan yang di Natuna itu dibatalkan. Nah, akhirnya aku suruh milih nih, kan ada 2 event di bukan Rote, di Kalimantan, di Entikong atau pilih ke Raja Ampat. Nah, aku pilih yang ke Raja Ampat karena memang waktu itu Ratikong di mana? kenapa? Ratikong di mana? Kan Entikong itu di Kalimantan, perbatasan Oh, Kalimantan sama Malaysia. Malaysia. Iya, Kamu cuma karena pilih? waktu yang pas itu ke Raja Ampat. Karena memang habis UTS kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya aku ikut yang ke Entikong tuh pas nabrak UTS. Jadinya ya udah pilih yang ke Raja Ampat. Berarti jadwal di Raja Ampat Gitu. itu setelah UTS. Iya, Waktu itu kamu berapa orang dari Unsud? kalau dari Mewakili Unsud, nggak sih? Tidak ya, tidak mewakili Unsud ya. sebenarnya aku daftarnya pribadi. Maksudnya atas nama aku sendiri. Cuma di Unsudnya itu bisa ngajuin proposal nih. Jadi aku dapat pendanaan dari Unsud. Mantap. Apalagi di FISIP mendukung program seperti itu ya. Iya benar. Waktu itu tuh Pak Wadeknya itu amat sangat mendukung program-program volunteer terus exchange juga gitu. Berarti Kan waktu kenapa? Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kan hostnya Mas Nubus. Oke. Gini, waktu itu berarti kamu berangkat di sana berapa hari? Kalau proses perjalanan dari berangkat sampai pulang itu kalau nggak salah hampir sebulanan kalau nggak salah sih. Soalnya lama di kapalnya. Di kapal itu sampai berapa ya? Mungkin hampir semingguan sih. Wah, gila. Enggak, seminggu di kapal. Seminggu di kapal aku udah kelaparan. Kan dapat makan. Iya.
Iya, maksudnya udah mau kemana nih? Ke deck atas, ke deck bawah, ke belakang, ke depan. Ke bagian depan sendiri nih kayak Titanic gitu kan. Jadi itu sampai sampai pokoknya bosen banget. Nggak tahu Nih mau bentar, ngapain lagi gitu. kamu berangkatnya berarti dari sini ke mana dulu? Ke pelabuhan mana? Dari Purwokerto tuh ke Surabaya. Surabaya Surabaya. tuh apa Tanjung Perak ya kalau nggak salah. Ya mungkin terus. Iya. Aku nggak tahu jadinya Nah dari langsung. Surabaya itu kan naik naik kapal tuh. Terus lanjut ke Makassar. Dari Makassar ke Bau-Bau, terus dari Bau-Bau, Bau-bau ya. ya dari Bau-Bau ke Ambon, dari Ambon baru ke Sorong, Papuanya. Ada berapa kali transit gitu kalau nggak salah. Itu berarti beda-beda kapal kamu setiap kali turun atau satu Enggak, kapal? itu satu kapal, cuma kapalnya tuh kayak berhenti dulu di pelabuhan ini, terus ngangkut penumpang lagi, terus habis itu Ya, jalan lagi, kayak gitu. kayak orang naik bis Jadi, tiap berhenti iya, kayak gitu. halte tiap halte. Turun di halte, terus Eh, ada penumpang naik lagi, kayak gitu. Oke, terus sampai sampai 6 berapa 12 hari? Enggak, berapa hari ya, kalau nggak salah tuh 6 harian, 6 hari. Oh, 6 hari. 6 hari Iya, kamu mendarat di Papua. Di iya, Lombok. di Sorong. Papua. Oh iya, Sorong ya, Bang. Terus Uh-uh. itu berarti nama Terus kegiatannya apa waktu itu? Indonesia hebat. itu ekspedisi Indonesia Berbakti kalau yang Keraja Oh, Ampat. Nah, apa tuh? pun setelah turun di Sorong itu harus naik kapal lagi buat ke daerah penempatannya. Habis naik kapal, naik mobil, pokoknya perjalanannya tuh lumayan menguras Iya, menguras waktu lah. iya, iya. Terus sampai sampai Belum sana kan kamu kenapa? udah ketemu warga belum itu? Warga lokal. Iya, pas kan habis turun dari Sorong tuh, terus kita pindah-pindah barang ke kapal yang lebih kecil. Terus habis itu dari kapal yang lebih kecil itu naik pick up 2 jam. Habis itu baru deh kita turun di kayak apa ya balai desanya gitu. Balai desa namanya di Desa Warsambin. Baru sampai. Itu udah pada capek semua. Soalnya kan bukan cuma bawa barang pribadi ya, harus bawa barang Oh donasi, terus iya, juga donasi. bawa Edukator itu. sembako, iya kayak gitu. Intinya bawa properti yang untuk pengabdian gitu. Jadinya kan apa ya banyak nih yang harus dijaga juga. Maksudnya Ya, sampai dinamain, terus setiap pindah dari kapal besar ke kapal kecil ke mobil itu harus ini udah beneran dipindah nih apa belum nih kayak gitu. Harus bener-bener dicek. Jadi ya. emang lumayan menguras sih. Menguras waktu, menguras tenaga juga. Waktu itu kalau yang dari Purwokerto berapa orang? Kalau yang dari Purwokerto kebetulan aku Kamu seorang. sendirian. Iya. Iya. Terus kalau nggak salah tuh dari jadi ada beberapa kan 33 orang nih sama tiganya fasilitator. Nah, itu emang dari berbagai provinsi gitu. 33 orang mewakili satu provinsi. Berarti Jawa Tengah kamu Nggak semua dong. provinsi ada sih. Nggak Jawa Tengah ada. Jawa Ada yang Tengah cuma Osni yang dari ikut. ada dari Solo Jawa Tengah kan ya. Solo itu Iya, Solo ada. Jawa Tengah. Terus dari Solo tuh 2 orang ada. Cuma memang kebetulan kalau yang dari Purwokerto aku sendirian gitu. Hmm. Terus ketemunya Apa di namanya? Surabaya. Surabaya. Apa namanya? Ekspedisi. Apa tadi? Indonesia Berbakti. Oh, Indonesia Berbakti. Berapa hari? 4 hari Ya, di sana. 4 hari. kalau di Itu sananya itu kenapa? berapa 4 hari di sana? Kalau di Waktu daerah penempatannya itu iya ada seminggu. penempatan seminggu ya. Uh, Cuma waktu itu setelah pengabdian aku extend di sana gitu. Nambah berapa hari? Nggak nambah berapa hari ya? 2 harian kalau nggak salah. Oh, 2 hari. Kalau kalau kata orang-orang pengabdian itu berapa sih seminggu itu buat mengabdi itu kurang katanya. Iya, kurang banget. kurang Soalnya kurang berarti kita gampang. kan baru pendekatan, terus tiba-tiba Iya. udah harus selesai gitu. Iya. Ayo program ini.
program yang paling Mm-mm. berkesan dan apa aja yang lu jalanin di sana dengan masyarakat Kalau dengan kultur yang berbeda. Ya kalau ngomongin kultur sih beda banget ya. Jadi waktu itu kan Raja ada Ampat. kan aku masuk di divisi ekonomi kreatif nih. Nah, waktu itu udah ada programnya masing-masing. Dari pendidikan ada, dari kesehatan ada. Nah, aku ekonomi kreatif itu waktu itu bikin program eco-parenting. Nah, tapi ternyata setelah programnya itu selesai, si ibu-ibunya tuh minta diajarin ini ngegoreng keripik pisang karena di sana itu pisang banyak banget gitu. Nah, terus adalah Pisang. salah dua temen, iya pisang. Jadi di sana tuh pengolahan pisang di Papua itu pisang cuma digoreng aja gitu, bener-bener Oh, pisang. Terus digoreng basah. iya digoreng biasa tanpa tepung tanpa apapun gitu. Berarti Nah tanpa kebetulan garam, kenapa? tanpa cuma dikupas doang, digoreng minyak gitu. Iya, iya bener, bener kayak gitu. Waktu itu kamu Dan itu ngajarin. biasanya, Hmm, dan waktu itu temen aku kebetulan tuh ada ini yang bisa bikin keripik pisang. Akhirnya dibuatlah keripik pisang. Nah terus ada salah dua temenku yang ke kota, ke pasar kotanya buat beli bubuk-bubuk bubuk buat ngerasain gitu. Kayak coklat, rasa. terus vanila, kopi. Nah, akhirnya kita ngebikin keripik pisang rasa-rasa. Nah, ternyata di sana tuh keripik pisang rasa-rasa tuh belum waktu itu ya, tahun 2018 itu belum belum apa ya, belum ada Familiar. gitu. Nah, Ya. belum, bahkan mereka tuh masyarakat di sana belum ngerti. Terus wah, oh ternyata ada ya keripik tuh pisang tuh bisa dibikin kayak gini gitu. Karena memang selama ini kan mereka cuma pisang digoreng dan itu ya nggak ada rasanya. Dan itu biasanya buat sarapan sama minum teh gitu. Rasa manisnya itu dari tehnya Rasa biasanya. manis dari teh. Oh, jadi kalau orang Jawa minum teh pisangnya udah manis, tehnya sepet. Ya kalau di sini kan ada pisang goreng tuh manis kan. Pisang goreng. Ya. Apalagi hal yang kamu lakukan di sana selama pengabdian? Itu kan ekonomi kreatif. Terus kalau Pendidikannya. pendidikan ngajar di kelas di- juga. Sebenarnya aku juga ngajar ke anak-anaknya. Waktu itu ada program nabung. Jadi kita bikin, kan kita udah bawa properti juga, bikin tabungan bareng-bareng sama anak-anak di desa situ gitu. Tabungannya dari apa nih? Bumbu bambu yang dipotong atau kamu punya celengan ayam? Enggak, kan jadi waktu di kapal itu kan kita dibagiin air mineral. Nah, botol air mineralnya itu kan nggak kepake tuh. Nah, akhirnya dikumpulin sama sama panitia buat Iya. buat salah satunya buat di program nabung nabung. itu gitu. Cuma dihias pakai cat warna kayak gitu. Biar lebih menarik kayak gitu. Yang kamu ajarin tuh anak-anak kelas berapa sih? Waktu SD, kemarin itu SMP? kebetulan kalau aku kebagiannya ke SD. Jadi kan dibagi tim nih, ada yang ke SMP, ada yang ke SD. Nah, di SD pun karena di sana gurunya terbatas ya, akhirnya kelas 1 sampai 4 tuh digabungin jadi satu kelas. Nah, kelas 4 sama kelas 5 sama kelas 6 tuh 5, jadi 6. satu juga gitu. Karena memang gurunya juga cuma beberapa di SD-nya itu. Gimana sih, bisa ceritain ya kondisi pendidikan di Raja Ampat? Di Papua Kalau deh. ini pas tahun 2018 ya, pas Iya, aku ke sana. bangunannya, Kalau di sana, kenapa? ya bangunannya, cara ngajarnya, kursi-kursinya. Kalau dari segi bangunan itu udah lumayan sih, ya memang udah ada bangkunya, terus juga udah ada papan tulis lengkap lah ya. Cuma memang ruangan kelasnya itu terbatas, cuma kalau nggak salah itu ada 2. Nah, satunya tuh buat ruang guru. Nah, akhirnya harus digabung nih antara kelas 1 sampai kelas 4, terus kelas 5 sampai kelas 6-nya. Nah, ibu gurunya juga apa ya, terbatas nih, cuma waktu itu kalau nggak salah guru SD itu cuma ada 2 kalau nggak salah. Itu Guru yang SD. satunya dari Ambon, iya. Dan itu Yang bukan satunya dari bukan bukan orang situ. bukan. Iya, jadi Bener-bener mereka kayak juga dari luar. guru itu ya, kayak guru yang ditempatkan di tempat pengabdian gitu ya. Iya, benar. Terus di SMP juga, kalau SMP sih udah lumayan ada pemisahan. Nah, terus
sayangnya itu mereka itu biasanya cuma sampai SMP aja, karena kalau misal ke SMA itu harus perjalanannya jauh, Ke kota. harus ke kota istilahnya. Jadi mereka juga harus ngekos di sana, kan biayanya nambah lagi gitu. Iya. Kalau kalau berarti gini, mereka anak-anak ini sudah pakai seragam sesuai hari atau gimana? Sepatu, Kalau dasi, seragam mereka udah pakai. udah. Seragam udah pakai. Apa nih? Ke Raja Ampat kalau nggak diving sama aja bohong. Temenku nih. Kamu diving nggak di sana? Aduh. Kalau aku nggak diving. Nggak. Cuma pas aku extend itu, anak-anak tuh pada snorkeling di sekitar, kan aku di penempatannya itu bukan tempat wisata ya, jadi aku extendnya tuh ke daerah wisatanya. Ya emang bagus banget sih, cuma nggak sempet diving di sana. Tempat-tempat yang kalau lu kunjung itu kayak wah ini natural banget nih, ada nggak? Atau semuanya Itu tuh di natural? kalau desa penempatannya emang masih bener-bener apa ya, asri banget. Jadi itu pantai tapi dataran tinggi, akhirnya kayak gabungan antara gunung dan pantai. Jadi Gunung dingin dan tapi laut. panas gitu. Oh iya, gunung dan laut. Itu udah kayak lagu. Nah, apa? Udah kayak lagu Pusakata. Oh iya. Oh ada lagunya Gunung, ya. gunung dan laut. Iya ada. Tak perlu apa gitu. Wih. Aku malah nggak tahu. Ayo lanjut nyanyinya. Tadi sampai mana lu tempat itu ya? Kalau kalau modernitasnya itu masih itu nggak? Atau masih ya nuansa desa-desa kebun gitu? Oh kalau misal secara geografis ya, Iya. berarti secara geografis Internet desa yang listrik. kalau listrik itu waktu aku pengabdian ya itu belum ada. Cuma masyarakat itu secara swadaya membangun apa ya, generator ya istilahnya ya, Iya, pembangkit. kayak generator gitu, pembangkit listrik swadaya masyarakat. Tapi itu tuh cuma di rumah kepala desanya. Jadi yang bisa nyala tuh cuma rumah kepala desa, dan waktu itu dialirin ke base camp-nya panitia. Dan nyalanya itu cuma dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi gitu. Itu kalau 11 listrik. 11 malam sampai jam 5 pagi. Itu kalau mau ngapa-ngapain kamu butuh, misalkan nih panitia butuh bikin apa, ngeprint atau mau foto, ngetes kamera berdokumentasi deh, bisa nggak? Iya, itu chargingnya pas malam-malam. Jadi memang Malam. apa ya, kayak ngecupin itu tuh sub kontak. Siapa cepat dia dapat. Cuma karena di sana nggak ada sinyal, jadi kan nggak terlalu boros pemakaian baterai HP, terus dan lain-lainnya itu nggak terlalu boros gitu. Lagi, Jadi nih apa? kenapa? Sama lanjutin. Oke. Jadi kalau misal sore-sore itu kan salah satu gurunya itu kan ada yang dari NTT tuh. Nah, cara dia ngehubungin keluarganya di rumah tuh dia harus sore-sore tuh nongkrong di dermaga gitu buat nyari sinyal telepon kayak gitu. Kan nggak bisa sinyal WA atau internet karena dia cuma bisa sinyal telepon. Jadi HP-nya tuh kayak giniin, di apa ya? Dipegangin gitu loh biar dapet sinyal. Iya. Itu padahal WA Pokoknya udah perjuangan ada ya, banget sih. WA udah ada waktu itu ya. Kalau di kota-kota. Iya, WA udah ada. Cuma di sana nggak pakai WA kayaknya. Soalnya kan nggak nyampe juga sinyalnya di situ. Kalau tempat ini, tempat kan panitia pakai listrik yang dari rumah KRT. Nah, aktivitas selama di kesekretariat nih, kalian biasanya apa aja? Kan pulang nih atau gimana? Paling kalau misal pagi nih, mulai dari pagi briefing kegiatannya hari ini mau ada apa aja. Nah, setelah itu nyebar nih teman-teman sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kayak misal pendidikan biasanya langsung ke SD, kalau nggak ke SMP. Terus kalau misal aku biasanya pendekatan ke masyarakatnya, ke ibu-ibunya, terus kalau nggak ke bapak-bapaknya, atau
biasanya juga yang perempuan-perempuan tuh bantuin masak si ibu kepala desanya gitu. Kalau misal nggak ada kerjaan, biasanya pada nyuci baju sih. Aduh, gitu ya ternyata. Kan tadi ada ekonomi kreatif divisi kamu, terus satu lagi pendidikan, Mm-mm. kesehatan ada. Iya, kalau kesehatan itu juga kan gabung ke puskesmasnya. Nah, di puskesmas itu juga ada istilahnya tenaga pengabdi gitu Tenaga. dari luar, dari luar desa itu gitu. Itu juga statusnya kayak kita volunteer gitu. Cuma memang dari program pemerintah ditempatkan di Desa Warsambin gitu. Berapa tuh tenaga kesehatannya waktu itu di Puskesmas? Lumayan Waktu banyak. itu Itu berarti Puskesmas bisa disebut Puskesmas atau mungkin hanya rumah kesehatan? ya rumah kesehatan sih sebenarnya jatuhnya. Bukan puskesmas dengan segala fasilitasnya. Iya, ada poli ini atau ada cuma apa cuma IGD, ya ruangan buat pemeriksaan gitulah. pesan klinis. Apa sih yang biasanya warga kalau ke sana tuh sakitnya apa? Atau yang sering demam, mereka Kalau bisa di demam sana nggak? itu ya bisa dong. Emang dikira mereka titan. Kalau di sana itu penyakit yang apa ya, yang wabah yang umum itu malaria. Jadi kan Papua tuh terkenal dengan penyakit malarianya ya. Jadi pas aku sebelum masuk ke pulau itu juga minum minum obat apa gitu. Memang disarankan oleh dokter sebelum masuk ke tanah Papua itu harus minum apa ya? Aku lupa obatnya dikasih resep Kayak gitu macam untuk vaksin mencegah. gitu Pak. Iya, semacam buat kekebalan diri aja sih. Iya. Buat buat biar nggak kena malaria gitu. Soalnya memang memang di sana itu musim banget malaria, tapi uniknya itu bagi Apa? bagi masyarakat setempat sana malaria tuh Iya. udah kayak penyakit biasa aja gitu. Ya udah pilek-pilek biasa gitu. Nah, bagi pendatang tuh malaria kayak momok yang Oh, menakutkan gitu. iya. Mereka sembuhnya ngapain biasanya? Minum Sembuhnya ramuan, jamu, oh apa? iya, Jadi iya paling mereka masih dua hari paling sembuh. masih pakai obat tradisional juga dan mereka juga waktu di tahun 2018 ya, itu memang kepercayaan mereka masih melahirkan tuh ke dukun bukan ke apa ya? Kalau Ke sakit tenaga tuh medis baru gitu. iya. Iya. Karena ya mungkin memang Medan di sana juga ke rumah sakit kan nggak ada gitu. Karena yang paling terdekat mungkin karena yaitu dukun itu gitu, dukun bayinya gitu. Itu bisa satu dukun bisa untuk semua penyakit gitu ya. Pawang segala penyakit gitu. Tapi teman-teman panitia aman selama di sana sama di Raja Ampat. Iya, alhamdulillah sih nggak ada yang apa ya istilahnya dari yang aneh-aneh gitulah penyakitnya nggak ada. Terus kalau misal pun tim kesehatan juga pas pemeriksaan juga masyarakatnya ya nggak terlalu ada yang punya penyakit yang serius gitu. Jadi mereka secara general sehat-sehat aja gitu. Cuma memang untuk yang anak-anak kecil nih ya, biasanya kan kalau kita pengabdian di daerah-daerah tertentu kan PHBS tuh kayak gosok gigi, terus cara cuci tangan. Nah, kalau di sana itu ada tambahannya. Jadi cara mengelap ingus. Karena memang masyarakat apa ya, anak-anak kecil di sana tuh kayak ingusnya dibiarin aja gitu. Nggak ada kesadaran untuk pakai baju nggak anak-anaknya? Iya, pakai baju. Baju. Oh. Kayak kaos kayak kita gitu. Iya, udah modern soalnya kenapa? Cuma nggak dilap gini. Enggak. Jadi udah biarin aja gini. Pas PHBS kayak gimana? Tambah lagi cara mengelap ingus. Anak-anak Iya, gimana? akhirnya kita edukasi untuk mengelap ingus itu. Elap ingus, gosok gigi, cuci tangan, apalagi. Waktu itu kalau untuk yang SD itu ya, kalau yang SMP itu ada sex education juga, gitu. Biar mereka tahu, soalnya kan mereka di sana juga menikah muda, jadi umur setelah lepas SMP itu biasanya mereka akan menikah gitu. Perempuannya atau laki-lakinya? Atau semuanya? Dua-duanya, tapi memang kalau laki-laki ada juga nih yang lanjutin ke SMA. Soalnya kebanyakan
setelah lulus SMP itu langsung menikah karena ya ibaratnya di sana tuh mau ngapain lagi kayak gitu. Iya, iya, iya. Mau berkarir jauh, gitu. Mau kerja Iya, di pabrik, mau kerja di pabrik nggak ada pabrik. aduh, kota-kota besar doang gitu kan. Jadi Berarti biasanya mereka kalau tuh yang mm, aspek education mereka antusias atau kayak semi-semi malu-malu atau gimana? Atau mereka sebenarnya sudah tahu, cuma nggak tahu pengarahannya. mungkin kalau secara bahasa mereka kurang paham, maksudnya secara bahasa medisnya ya. Tapi Iya, ternyata bahasa yang dalam disampaikan prakteknya, sama misal dokter. ya, terus kita kemasnya tuh dengan lagu-lagu yang apa ya, ramah anak gitu. Misal kayak yang sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh kayak gitu. Jadi biar biar merekanya juga cepet nangkepnya gitu. SMP. Iya, anak SMP. Ha. Apa waktu itu sex education-nya apa? Reproduksi, kesehatan, apa emang secara keseluruhan? Ini lebih Apa ke basic apa ya, pergaulan antara si pergaulan? cewek dan cowok kayak gitu. Soalnya kan namanya anak kecil ya, biasanya kan nggak tahu nih batasan-batasannya sampai Iya. mana kayak Mandi gitu. bareng di laut gitu. Iya, Mandi iya bareng di itu laut beneran nggak beneran pakai terjadi celana. sih memang. Iya, Kayak gitu. Terus biar resisten juga programnya itu kemarin ada pemilihan pemilihan dutanya gitu. Saya biar mengingatkan teman-teman juga kayak misal di ekonomi ada duta menabung, terus di kesehatan iya, juga ada duta apa ya kemarin tuh duta kesehatan lah istilahnya. iya. Itu biasanya dari setiap anak-anak yang ini banyak nih misalkan 10 atau 20, 10 atau berapa 15 anak tuh pasti ada satu yang aktif banget itu. Ada nggak? Oh iya, iya Iya, kayak biasanya istilahnya tuh tuh ada aktif banget kayak itu caper kakak. mungkin ya. Iya. Manggil manggil kalian siapa? Manggilnya kakak sih. Kakak. Perempuan, laki-laki Uh-uh. panggilnya kakak semua. Iya, karena Gimana memang di logatnya? daerah sana Logatnya mereka gimana? apa ya aku susah nyuruhin logatnya. Dia kan biasa beda. Hei, kakak. Hei. Iya, Oh, iya beda sih. Cuma aku untuk menirukan tuh rada susah sih. iya. Apa anak-anak yang aktif tuh gimana? Tapi mereka tuh saking aktifnya ya, jadi setelah pulang sekolah tuh mereka bawa kayak arang kayak gitu buat metik kelapa. Jadi mesti anak-anak di sana tuh misalnya ya umur kelas 3 SD udah bisa ngedayung perahu sampai ke tengah lautan kayak gitu loh. Jadi kita aja yang yang udah gede tuh nggak berani gitu. Nah mereka tuh tanpa pelampung, tanpa pengaman apapun, mereka udah Iya, tiba-tiba udah di tengah lautan kayak gitu. iya, iya. Itu Emang, emang insting orang pesisir mungkin. iya benar. Pakai pakai kapal kecil, pakai dayung doang, Mm-mm, nggak bawa bekal, iya, ya kan? Coba iya benar-benar modal itu. naik 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 apa sampang apa lah ya kapal kecil sama dayung gitu kan. Uh-uh. Jadi istilahnya Terus kayak mereka tuh udah biasa aja gitu. Kayak main mobil-mobilan di seharian sini lah. seharian bukan. Oh iya. Oh lu di sana makanya enak nggak Bos? Makanya Iya. sebenarnya kalau misal mungkin bagi orang sana enak kali ya, karena kan mereka sudah terbiasa makan itu. Misal nih, Apa? kalau pagi biasanya kita disediain pisang pisang yang hanya digoreng itu. Oh, kamu sehat dong setiap hari makan pisang. Iya dong, tapi lapar, Pak. Kamu butuh karbohidrat lain gitu ya. Kamu butuh nasi. Iya bener. Iya bener. Soalnya biasanya Pagi. masyarakat sana itu makan nasi itu cuma siang sama sore. Dan enaknya sih makan ikan terus tiap hari karena Iya. ikan di sana itu ya tinggal ngambil lah ibaratnya. Ibaratnya kayak mancing, lempar pancing bentar terus langsung dapet. Anak-anak kecil juga biasanya kayak gitu. Bisa mancing. Orang Enaknya itu. dewasa. Kalian mancing nggak dapat. Terus ini juga nyicipin sagu. Sagu, ulat sagu. Kamu makan ulat sagu? Enggak, bukan uletnya, sagunya. Oh, sagunya. Sagu, ya. Mm-mm. Kamu apa yang dimakannya tuh? Berarti yang kayak serat-serat itu apa? Yang kayak tebu?
Enggak, jadi sagunya itu udah diolah jadi lebih padat gitu. Jadi dicelupin ke teh, terus kita makan. Cuma sagunya nggak ada rasanya sih, gambar. Itu sama papeda sama nggak sih? Oh enggak, kalau papeda kan Yang teksturnya lebih, digulung-gulung, gulung-gulung. ya gini-gini makannya. Nah kalau si sagu itu padat kayak apa ya berarti ya? Kayak singkong tapi lebih padat lagi. Jadi Kenyang makannya nggak kamu? emang harus, enggak aku nggak, itu aku apa ya? Karena nggak ada rasanya, jadi ya biasa aja gitu. Terus akhirnya aku ini beli mie. Kamu beli mie kemana? Ke kota dulu. Nggak, jadi di situ ada warung juga, Warung. tapi yang jualan itu masyarakat Muslim. Jadi di sana kan mayoritas itu kalau nggak salah Kristen. Ya, Nah, terus yang jualan-jualan itu masyarakat Muslim biasanya dari Sulawesi yang merantau ke sana. Aku juga heran sih kenapa merantaunya ke Papua gitu. mungkin harus ditanya harga mie instan di sana berapa? Waktu itu kalau nggak salah mie sama telur tuh 10.000. Udah matang apa udah masih mentah kamu beli? Udah tinggal makan aja. Oh, udah matang. Ya lumayan sih Beda sebenarnya. beda sih. Ya, Iya beda-beda dikit nggak lah. terlalu mahal banget. Cuma kalau Nah, gini, misal tiap hari makan, kenapa? tiap hari makan mie instan, apa? Iya, cuma kalau misal tiap hari makan mie instan kan ya Minumannya apa sama aja? Ada khasnya nggak di sana? ada apa ya? Minuman khasnya ada. Oh kalau Wedang minuman teh, khasnya sih nggak ada. Mungkin air tuak putih, kali ya. air sulingan, tuak. Nggak tahu sih kalau selama aku di sana nggak pernah minuman yang aneh-aneh, minum air putih aja. Dan es kan karena di sana nggak ada listrik ya, jadi nggak ada lemari es. Biasanya tuh ada tukang es keliling gitu. Yang pakai Itu udah gerobak. kayak, iya, nggak pakai gerobak dong, Pak, pakai motor. Kalau pakai gerobak nggak bisa dorong, kan Oh jauh iya. biasanya. Jalannya kan gede-gede gitu. Mm-mm. Mau ke tempat tujuan, keburu meleleh. Iya, iya, nggak bisa. Es mas satu. Oh maaf lah, esnya udah Iya. meleleh deh. Esnya udah cair. Iya. Oke. Kalau nemu es tuh kayak nemu barang berharga lah di barang sana. mewah ya buat kalian anak-anak Barang muda. mewah. Iya. Terus aku ini di luar konteks acara gitu, di luar konteks kegiatan kamu. Kamu berarti selama kuliah berapa kali ikut volunteer? Kalau 4, volunteer 5 yang kali? ke luar daerah ya. Kalau luar daerah cuma 3 berarti 3. Kalau dalam daerah Ke apa? Kalau yang di internal sih banyak, biasanya ada acara ngajar juga, terus juga apa sih kayak yang matiin lampu tuh waktu itu aku juga jadi volunteernya. 8 apa ya? World Art Earth Hour, of Earth Hour. Hour ya. Iya, itu. Sama apa? Terus aku kan 1000 guru. enggak, kalau 1.000 guru aku nggak ikut. 1000 guru Purwokerto enggak. Belum ikut. Sebenarnya Tapi tertarik kamu- sih, cuma Iya. kenapa? Tapi kamu basicnya emang senang ngajar gitu enggak? Senang berbicara Kalau di ngajar, depan, gitu? iya, senang juga. Cuma bukan yang terlalu sering juga sih. Karena paling kalau pas ikut volunteer aja, kayak gitu. Iya. Kalau kegiatan volunteer yang lu paling ikut, yang paling berkesan apa? Semuanya atau gimana? Di antara semuanya. Iya. Sebenarnya punya kesan masing-masing sih. Iya. Tapi Ya, kalau ciri khas. apa ya? Kalau yang membekas itu yang Raja Ampat itu, soalnya volunteer pertama kali ke luar daerah yang jauh gitu, yang benar-benar ke pelosok itu yang ke Raja Ampat. Walaupun sih yang ke Lombok juga pelosok ya, maksudnya di pulau terpencil juga, cuma karena itu udah yang kedua kalinya, jadi kan ada ekspektasi udah ada bayangan-bayangan lain gitu. Iya. Jadi udah beda aja gitu. Kalau warga yang bener-bener, warga yang lu kunjungin yang bener-bener, wah ini jarang nih lihat orang dari luar pengabdian tuh di daerah mana? Sebenarnya di Papua juga waktu itu tuh
mungkin karena jarang ada yang mengabdi di sana ya, akhirnya ketika kita pengabdian itu semacam dicurigai gitu. Jadi waktu awal juga Mau ngapain kelompok nih? iya, Ini mau perluasan wilayah apa ya? sebenarnya ada yang bagian survei ya dari tim Inavisnya. Cuma mungkin pas pelaksanaannya kan nggak semua warga itu disurvei kan. Akhirnya Iya. sempatlah ada penolakan dari masyarakatnya. Jadi memang ya harus adaptasi lagi. Terus kita kan masyarakat di sana itu suka makan sirih. Nah, kita beliin sirih sambil nyirih bareng-bareng kayak gitu. Nyiri. Pendekatan-pendekatan itu melalui itu. Makan Iya, sirih kalau tuh gimana? makan sirih tuh rasanya apa ya? Anyir. Ini sirih bukan ini. Bukan, itu serai, Pak. Mohon maaf. Oh, sirih Oh, itu tiba-tiba daun ada ya? serai di situ. Daun Iya, ya, yang daun ya. yang kalau di Jawa udah jarang kali ya. Cuma mungkin orang tua aja yang Oh, daun makan sirih sirih. yang buat nginang itu bukan kalau di Jawa. Iya, itu. Itu Nah, buat itu. ikan, iya ya. Yang merah, yang sampai nanti giginya merah gitu. Merah. Itu sebelum Pepsodent menyerang gitu. Oh iya. Sekarang udah ada Pepsodent. Iya, itu kalau apa-apa ya udah bagus. Tapi gini, yang latar belakang itu sering ikut pengabdian tuh emang gerakan hati apa emang gue pengen jalan-jalan apa aku senang aja gitu. Yang pertama karena senang aja. Terus akhirnya dari senang itu jadi merasa kalau ada kegiatan tuh merasa terpanggil, ih aku pengen daftar nih. Nah bonusnya kita bisa jalan-jalan gitu. Jalan-jalan, syukur-syukur di Ya otomatis lah kalau jalan-jalan mah. Kenapa? Iya. Dapat pendanaan juga, dapat uang saku gitu. Iya. Pengalaman. Karena memang FISIP Unsut itu sangat baik hati. Sekarang masih nggak? Kalau sekarang sih aku kurang paham ya. Soalnya kan udah jajaran-jajarannya udah beda, udah ganti. Jadi memang kalau aku ngelihat nih ya, FISIP Unsut dibanding fakultas-fakultas lain ya. Mas Nufus dari fakultas apa sih? Peternakan susah banget buat Oh, peternakan ya. Lu Nggak ada. pilih praktikum, apa lu ikut itu? Kalau pilih itu udah mampus. Silakan ngulang. Mampus. Semester depan. Oh my god. Iya. Jadi tuh taruhannya UKT ya, Pak? Iya. Jadi tuh aktivitas peternakan tuh kayak udah lu akademik dulu aja dah gitu. Volunteer nanti. Makanya di peternakan tuh diamankan dulu ya. Iya. Di peternakan tuh jarang banget yang ikut volunteer yang bener-bener emang gak mengganggu akademik tuh jarang banget. Kalaupun bentrok, paling mungkin kalau lagi karena nggak ada pilihan ya. Iya, Munas pun walaupun kita delegasi musyawarah nasional dan itu jadwalnya di pas jadwal UTS atau apa ya praktikum atau praktikum itu pasti lobby-lobbynya udah susah banget. Kita udah bawa alat iya, ini loh kita rekomendasinya gitu. Tapi kayak ya udah kalau kamu nanti ngurus sendiri ngulangnya gitu. Udah diancam duluan ya di awal. Misalkan praktikum apa nih? Praktikum nyusun transum gitu. Nanti kamu bawa bahan-bahan sendiri ya gitu. Terus nanti kamu koordinasi sama asisten ini ya gitu. Jatuhnya praktek sendirian ya. Iya. Jadi itu kalau nggak mau ya udah gitu. Karena kita ya tapi jatuhnya kita 4 kali praktikum nih, 1 mata kuliah atau apa. Nggak ikut 1 pun aja nilai nggak keluar katanya. Oh gitu. Iya, nilai praktikum kan udah. Sangar ya. Praktikum kan dipecah gitu lah. Berarti emang istilahnya taruhan juga ya kalau misal ikut kegiatan-kegiatan di luar ya korbannya akademiknya ya, benar-benar berkorban gitu. Iya sih. Kalau di FISIP tuh malah justru didukung, soalnya kan memang istilahnya praktikum FISIP itu kan lewat kegiatan-kegiatan sosial kayak gini. Iya, itu bukan nyambung buat dijadikan praktikum atau apapun. Misalkan komunikasi atau apa dijadiin volunteering kan nyambung ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau misal kayak peternakan juga kan bisa nih memberdayakan peternak-peternak di daerah, harusnya bisa. Cuma tergantung. Tergantung siapa nih gitu. Ini maksudnya cuma mungkin ada pertanyaan, kita ngobrol ngasal aja lah ya. Apa? Oh iya boleh.
Aku sambil makan. Aku lagi di ini sih, lagi di Jogja di Raminten. Oh, di Raminten. Asik nih. Kamu tahu Nonton ini nggak? Iya, yang itu kan? Yang pakai konde yang gitu kan? iya pramusajinya itu Heeh. khas Jawa Jogja lah. Yang di lantai dua apa lantai tiganya? Lantai 2 lah. Biasanya kan ada ininya. Ada apa sih ya pertunjukannya gitu nggak sih? Kayaknya sekarang nggak ada deh. Cuma suara-suara kayak sinden kayak itu tuh ada gitu. Kedengaran nggak? Nggak ya? Oh, nggak nyampe. Nggak nyampe. Di atas. Itu sama temannya Mas Rufus. Apa Iya. Mas Rufus bener-bener sendirian? Enggak, ini sama teman. Jadi aku ke Jogja emang intinya pertama emang nyepeda, terus kedua ya karena ada teman dan ya udahlah sekalian main gitu. Pantesan ya ke Jogja. Iya. Karena ada relasi. Ada relasi. Kalau nggak ke Jogja nggak berani, nggak ada siapa-siapa. Berarti ya memang di Jogja tuh ntar stay berapa hari? Kemungkinan sampai Minggu, kalau nggak sampai Senin lah, mentok lah. Aku kangen rumah. Terus nyepeda juga. lagi. Nah itu masih Emang tak rumahnya di pikirin. mana sih? Apanya? Emang rumahnya Mas Rufus di mana? Sekarang mas? Oh, yang di PWT. Asli PWT. PWT apa bukan sih, Mas? Bukan. Pekuncen, Aji Barang. Oh, iya namanya Banyumas juga dong. Iya. Maka dari itu. Oh nih, gini nih. Ini kita mau penutupan aja. Oke. Kalau lo ketemu mahasiswa yang senang volunteer ataupun belum kesampaian mau volunteer, apa yang mau lo sampaikan? Yang belum kesampaian ya. Iya. Coba aja daftar walaupun awalnya iseng-iseng, ya iseng-iseng berhadiah lah. Kalaupun gagal ya coba lagi. Kalau gagal terus ya coba terus aja gitu. Ya, semuanya ada ceritanya masing-masing lah ya. Iya benar. Karena aku juga daftar pengabdian nggak langsung lolos. Ada beberapa kali gagal, terus habis itu bisa lanjut yang ke Papua gitu. Kamu ada rencana volunteer lagi nggak? Rencananya ada, doain aja. Ini lagi apply sih. Waduh. Udah di tahap. Besok direct assessment di tanggal 7, doain aja biar lolos. Ya oke, aku doain semoga dilancarkan. Terima udah, Os. Amin. Nama siapa Osni Wigarti? Oh udah, masuk. Lihat Amin. TV-nya pengalaman di sini gitu. Raja Ampat, Lombok, NTT, apapun gitu. Malaysia, udah berangkat. Semoga aja. Ya, tapi saingannya juga banyak yang udah berpengalaman. Iya sih, ya nggak apa-apa. Ya apa seperti moto kamu, coba lagi. Lagi masih semangat gitu kan. Iya benar-benar. Oke, Osni ada yang mau ditanyakan ke aku? Kalau Oke, kayaknya udah cukup. Siapa tahu Mas Rufus mau lanjut kulineran di Jogja. ini aku diomongin Raminten katanya, Mas mau tutup? Ya udah buruan. Karena COVID sih ya, jadi tutupnya lebih awal. Baik, terima kasih teman-teman yang udah nonton, yang enggak ya nggak apa-apa. Terima kasih Osni sudah berbagi kisah dan pengalamannya. Lama kita nggak ngobrol, sekalinya ngobrol nggak lama. Oh iya benar. Makasih juga Mas Rufus udah undang di sebelum pulang ya. Ya, Tapi BTW sebelum pulang tuh apa sih filosofinya? Sebelum pulang tuh filosofinya ya memanfaatkan waktu sih. Ya, kamu mau ngapain gitu. Sebelum pulang. Iya, kamu mau ngapain. Sebelum pulang tuh sebenarnya sebelum meninggal. Oh. Pulang bener-bener yang pulang. Berapa pulang itu mau ngapain gitu. Gitu. Oh, oke. Terima kasih Osni. Salam. Yoi, thank you Mas Rufus. Dadah. Senang bisa kenal sama kamu. Ini gimana matiinnya nih? Dadah.